kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita untuk terus menundukkan hati kita, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, keberkahan dan nikmat yang telah diberikan. Juga teriring salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami coba berbagi cerita tentang di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sedari kecil kalau kita mendengar nama Nabi Musa alaihi salam, maka yang ada dalam pikiran kita adalah Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya membelah Laut Merah, terus kemudian Fir'aun. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi cerita tentang satu keluarga yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam cerita singkat, satu keluarga ini, suami istri ini keluarga yang begitu taat kepada Allah, namun dalam kehidupan ekonominya betul-betul dalam kondisi yang sangat berkekurangan. Segala upaya kerja keras sebagai teamwork suami istri telah mereka berjuang bersama-sama, tapi secara ekonomi kehidupan mereka belum juga bangkit, dan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Sebagai manusia normal, tentu satu keluarga ini selalu berpikir dan berusaha bagaimana upaya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan harapan bahwa rezeki yang didapat selalu adalah rezeki yang diberkahi Allah. Singkat cerita, dalam sebuah kesempatan layaknya suami istri, mungkin mereka diskusi bagaimana solusi terbaik, karena segala upaya telah mereka coba perjuangkan bersama. Sehingga timbullah ide, bagaimana kalau kita coba diskusi dengan Nabi Musa. Singkat cerita, suami istri ini bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan semua kondisi-kondisi yang mereka alami. Mereka menyampaikan kepada Nabi Musa kira-kira dalam dialognya, "Ya Musa, ya Nabi Allah, tolonglah kami. Engkau kan Nabi dengan gelar kalamullah. Cobalah bantu kami, mintakan kepada Allah agar kehidupan ekonomi kami lebih baik, sehingga ibadah-ibadah kami juga menjadi lebih banyak." Singkat cerita, Nabi Musa bermunajat dan dialog kepada Allah, dan Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, sampaikan kepada umatmu itu bahwa permintaannya aku kabulkan. Tapi jangan lupa sampaikan juga kepadanya bahwa kesempatan yang aku berikan untuk hidup berkecukupan dengan limpahan ekonomi yang banyak hanya untuk 1 tahun. Jadi dalam dialog itu kesempatan yang diberikan hanyalah 1 tahun. Waktu berjalan dan atas izin Allah perputaran ekonomi keluarga dalam
keluarga tersebut begitu pesat, berubah drastis menjadi jauh lebih baik dari kekurangan, menjadi sejahtera dan bahkan berlebihan. Alhamdulillahnya keluarga ini adalah keluarga yang selalu istiqomah. Tadi diceritakan bahwa beliau istiqomah, keluarga ini dalam kondisi kekurangan. Rupanya ketika Allah berikan limpahan rezeki yang berlimpah pun, keluarga ini tetap menjaga istiqomah, tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan ibadah-ibadah yang dia perbuat itu menjadi jauh lebih banyak. Tidak hanya kesalehan individu pribadi, tapi juga kesalehan-kesalehan sosial. Dia banyak membantu, dia banyak menolong, banyak berbuat berbagai kebaikan untuk masyarakat luas. Kemudian diceritakan bahwa waktu 1 tahun ini telah selesai. Kira-kira kalau kitanya bilang, Nabi Musa teringat, oh ini kayaknya udah lebih dari setahun nih gitu. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berikan kesempatan kepada keluarga si fulan ini untuk hidup berkecukupan hanya waktu 1 tahun. Ini rasanya dalam hitungan pikiran saya sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian Allah menjawab, ya Musa, tidakkah engkau lihat apa yang dia telah perbuat selama dari mulai dia hidup berkekurangan sampai dia hidup berlebihan? Kamu perhatikan bahwa ibadahnya justru lebih baik, manfaatnya jauh lebih banyak, tebaran kebaikan yang dilakukan lebih luas. Ya Musa, bukankah engkau tahu bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku yang juga aku sangat sukai? Kalau aku harus mencabut nikmat dan berkah ini dari orang yang sesaleh ini, rasanya aku malu ya Musa. Jadi aku putuskan untuk membiarkan dia untuk terus berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya, sehingga aku akan semakin senang melihatnya. Singkat cerita, keluarga tersebut terus dalam kehidupan berkecukupan dan terus istiqomah dalam kebaikan. Kira-kira hikmah yang kita bisa petik dari cerita singkat ini adalah yang pertama, komunikasi keluarga, bagaimana untuk betul-betul lahir batin kita menjadi lebih tenang dalam segala hal, kekompakan dalam keluarga, hubungan yang harmonis dalam keluarga, terutama dengan suami istri, untuk saling menguatkan, saling membangun, sangatlah penting. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran atas segala ketentuan yang Allah berikan dan selalu berikhtiar untuk berusaha menjadi lebih baik. Bagaimana diceritakan si keluarga tersebut selalu sabar dalam kekurangan dan juga sabar dalam ketika berlebihan. Berikutnya adalah hikmah ketiga yang bisa kita petik dari cerita singkat tadi adalah bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah, satu kebingungan, satu kebimbangan, hendaklah kita bertanya kepada orang yang tepat kira-kira, yang memang kira-kira kalau dalam bahasa sekarang yang ahli pada bidangnya lah. Kalau kita bertanya satu masalah bukan pada ahlinya, mungkin solusi yang diberikan tidaklah efektif dan bahkan mungkin bisa saja merugikan untuk kita. Pembelajaran yang bisa diambil diantaranya adalah itu. Berikutnya adalah pembelajaran yang bisa kita ambil adalah dekat dengan orang yang menjadi kekasih atau dicintai Allah. Berarti kalau kehidupan kita sosial sekarang berarti adalah kita menaruh hormat, menaruh respect dan dekat dengan para ulama. Kalau kita pernah dengar syair Tombo Ati itu apa ya bahasa Jawanya? Wong kang soleh kumpulan gitu. Arti kira-kira
kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Terus kemudian ketika orang soleh itu memanjatkan doa, tentu adab kita yang baik adalah secara khusyuk mengaminkan supaya menjadi bagian doa itu. Karena orang-orang soleh itu bukan hanya sekedar melantunkan doa, tapi dia tahu tata cara dan doa apa yang tepat untuk dibacakan. Jadi kalau ada kesempatan orang-orang soleh memimpin doa di antara kita, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus betul-betul berusaha khusyuk mengaminkan dan tentu bersama-sama berharap bahwa Allah mengabulkan doa kita. Hikmah kelima yang bisa diambil adalah bahwa ternyata Allah itu tidak hanya mencintai kesalehan pribadi, Allah juga sangat mencintai kesalehan sosial. Jadi artinya sering kita dengar guru kita bilang hablum minallah hablum minannas. Jadi kita diminta oleh Allah tidak hanya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, tapi juga kita diharapkan menjadi makhluk sosial yang baik, yang banyak manfaat untuk orang di sekitar kita. Kemudian hikmah penutup yang bisa diambil adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk istiqomah menjaga iman takwa kita baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang kami hormati, Ramadan tak terasa sudah masuk hari ke-16. Sekian hari ke depan akan segera meninggalkan kita, dan ini adalah kesempatan yang sangat istimewa, kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita memperbaiki, menambah ibadah kita dan melakukan segala kebaikan yang Allah ridhoi. Demikian hal berbagi pagi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.